Menjelang akhir Oktober, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan yang tak berhenti hingga panas yang tak tertahankan. Ya, Indonesia kembali diuji oleh cuaca ekstrim. Dalam hitungan jam, langit bisa berubah dari terik membakar menjadi badai yang merobohkan rumah-rumah warga. Di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten, puting beliung menghantam rumah-rumah warga. Di Lumajang, fenomena puting beliung bahkan muncul di tengah laut. Waterspout terlihat berputar selama 10 menit di pantai Mbah Drajit. Beruntung, angin tersebut menjauh ke barat daya dan tidak menyentuh daratan. Puting jatuh di tengah pantai, langsung muter-muter gini. Motor, airnya tuh ya kayak namanya puting beliung kan, tekannya angin besar sekali. Bahkan di Desa Greges di Temanggung, angin puting beliung disertai dengan hujan es yang memperparah situasi. 39 rumah warga terdampak. BPBD Temanggung mencatat puting beliung menerjang 4 kecamatan di kabupaten ini. Di tengah cuaca ekstrim ini, fakta mengejutkan terungkap. Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik dalam curah hujan di Jakarta. Berdasarkan penelitian BRIN tahun 2022, rata-rata terdapat 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari di kawasan pesisir utara Jakarta. Dominasi sama bentuknya fiber atau yang memang bentuknya itu benang atau dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Jujun Ismawati, Senior Advisor Nexus 3 Foundation bahkan menjelaskan mikroplastik di atmosfer dapat menjadi magnet bagi polutan PM2,5 dan PM10. Krisis iklim dan curah hujan mempercepat sirkulasi polutan di udara, memunculkan dampak yang lebih kompleks bagi lingkungan dan kesehatan. Cocktail efek dari polusi ini yang susah diformulasikan atau dipantau juga gitu ya, karena baku mutu atau environmental standards yang kita pantau biasanya hanya melihat 1-2 jenis chemical tertentu gitu ya, parameter indikatornya. Tetapi kalau sudah tercampur baur seperti ini, disebutnya cocktail effect, susah mencari baku mutunya. Di wilayah lain, Indonesia justru dilanda panas ekstrim. Suhu udara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan bahkan mencapai hampir 38 derajat Celcius. Kondisi ini berpotensi menyebabkan heat stroke atau kelelahan akibat panas berlebih. Minum air putih lebih banyak. Jadi rasanya haus terus ini? Iya, rasanya haus terus, pengen minum es terus. Wah, panas banget, pol jam 9 kayak rasa jam 12 siang, gila. Beda nggak sama panas-panas di bulan-bulan lalu? Beda banget, gila. Cara ngatasinya gimana? Minum es caranya ini. Tiap hari nih minum es? Tiap hari. Menurut BMKG, panas ekstrim terjadi akibat minimnya pembentukan awan dan dominasi massa udara kering dari Australia. Di sisi lain, peralihan musim memunculkan potensi angin kencang dan puting beliung di berbagai daerah. Indonesia kini berada pada masa transisi dari kemarau menuju musim hujan. Saat ini kondisi gerak semu tahunan matahari sedang berada di Khatulistiwa dan menuju ke arah belahan bumi selatan. Biasanya pada musim peralihan kita akan mengalami cuaca yang lebih gerah atau lebih panas daripada biasanya. Dan itu umumnya akan terjadi hingga peralihan musim atau puncak musim. Aktivitas di luar ruangan kita menghimbau untuk meminimalisirnya, terutama pada jam 10 hingga jam 4. Tapi jika memang terpaksa harus melakukan aktivitas di luar, sebaiknya menggunakan pakaian yang tertutup dan juga memakai tabir surya untuk menghindari paparan sinar UV.
Cuaca ekstrim juga berdampak pada kesehatan, terutama pada anak-anak. Di RSUD Karangasem Bali, jumlah pasien anak dengan gejala batuk dan pilek meningkat sejak 2 minggu terakhir. Peningkatan ini sangat berhubungan sama virus beberapa strain virus dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat itu menyebabkan kerentanan daya tahan pada anak. Paparan suhu tinggi dapat memicu tubuh lemas, pusing hingga dehidrasi. Warga pun diimbau untuk banyak minum air dan menghindari paparan sinar matahari langsung terlalu lama. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau pakaian lengan panjang. Tetap peka terhadap kondisi tubuh. Bila mulai merasa pusing atau lemas, segera beristirahat dan hindari panas terik. Jika keluhan tidak membaik, segeralah periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tak hanya itu, dampak panas ekstrim juga terasa di sektor pangan. Di Denpasar, Bali, harga cabai merah besar naik hingga Rp55.000 per kilogram. Cuaca panas mengganggu pasokan dari daerah penghasil, membuat harga melambung tinggi. Dan benar, penurunan hasil panen karena cuaca ekstrim dirasakan oleh petani terong di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal. Dalam kondisi normal, 1 petak lahan bisa menghasilkan 5 kuintal terong. Kini, kewaspadaan dan kepedulian bukan sekadar pilihan, melainkan cara kita bertahan di tengah bumi yang terus berbicara lewat hujan, angin, dan terik yang tak kenal belas kasihan.